Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas poin-poin dari faktor risiko penyakit uh, kusta, penyakit DBD, penyakit hipertensi dan juga diabetes. Jadi sebelum masuki untuk membahas faktor risiko dari penyakit tersebut, masing-masing penyakit, kita akan membahas konsep dasar faktor risiko. Jadi konsep faktor risiko itu menjadi landasan yang penting dalam berbagai bidangnya, termasuk epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan juga pencegahan penyakit. Karena dengan memahami faktor risiko ini memungkinkan kita untuk memudahkan mengidentifikasi setiap individu atau kelompok yang nantinya tuh lebih rentan terhadap suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, sehingga nanti itu dapat membuka jalan bagi intervensi pencegahan yang lebih efektif. Di slide berikutnya, jenis-jenis faktor resiko. Jadi faktor resiko itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada faktor resiko yang dapat diubah. Jadi faktor-faktor ini dapat dimodifikasi atau dikontrol melalui intervensi seperti kebiasaan gaya hidup, paparan lingkungan, dan juga akses ke layanan kesehatan. Selanjutnya ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Ini meliputi usia, jenis kelamin, atau genetik, dan faktor riwayat keluarga. Dan memahami faktor-faktor ini juga penting untuk pengambilan keputusan kesehatan yang tepat dalam pemantauan kesehatan yang cermat. Kemudian ada faktor-faktor resiko kusta. Yang pertama itu biasanya tinggal bersama pasien kusta yang tidak diobati tanpa tindakan perlindungan. Kemudian bekerja sebagai petugas kesehatan yang menangani pasien kusta tanpa alat pelindung. Kemudian juga ada garis keturunan yang dari daerah dengan prevalensi kusta yang tinggi. Kemudian ada juga semisal dari pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, ataupun ada lagi individu dengan penyakit autoimun yang sedang menjalani pengobatan penanganan kekebalan tubuh. Ada juga dari geografis, yaitu tinggal di daerah dengan akses terbatas air bersih dan juga sanitasi atau hygiene ya. Kemudian ada juga dari lingkungan dan juga perilaku, seperti tinggal di rumah yang penuh penghuninya atau tidak sehat dengan ventilasi yang buruk semisal. Kemudian ada kebiasaan yang tidak higienis seperti jarang mandi atau jarang mencuci tangan. Nah, biasanya anak-anak yang tinggal di daerah di endemik kusta ini juga dapat meningkatkan faktor risiko terkena kusta. Selanjutnya faktor risiko dari demam berdarah dengue. Yang pertama itu ada iklim dan cuaca, karena demam berdarah ini terjadi di daerah tropis dan subtropis ya, karena kondisi ini mendukung perkembangbiakan dan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti secara aktif. Kemudian ada kepadatan penduduk, sanitasi dan kebersihan. Kemudian ada usia, jadi anak-anak dan balita ini lebih rentan ya terhadap demam berdarah dibandingkan orang dewasa. Kemudian jenis kelamin, laki-laki ini nanti lebih rentan terhadap demam berdarah dibandingkan perempuan karena produksi pertahanan kekebalan tubuh yang kurang efisien. Selanjutnya ada status imunisasi. Jadi individu yang belum pernah terinfeksi demam berdarah atau menerima vaksinasi demam berdarah ini memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular penyakit ini. Dan juga kondisi kesehatan mereka ini sangat mempengaruhi ya, seperti diabetes, penyakit ginjal, dan gangguan autoimun itu berisiko lebih terkena demam berdarah. Kemudian ada bad habits, yaitu menggantung pakaian di luar rumah. Contohnya kayak misalnya di kamar kita menggantungkan pakaian-pakaian kotor kita, itu bisa menjadi sarang nyamuk untuk berkumpul di situ. Selain itu ada aktivitas di luar ruangan secara teratur seperti bermain di taman atau bekerja di ladang, itu juga meningkatkan risiko gigitan nyamuk ya, karena umumnya nyamuk Aedes aegypti ini biasanya lebih aktif di sore hari. Baik, selanjutnya ada faktor risiko hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah
kondisi di mana tekanan darah itu berada pada angka 130/80 atau lebih. Jadi salah satu faktor risiko hipertensi ini sebenarnya karena penambahan usia. Jadi pada wanita tekanan darah tinggi itu biasanya terjadi pada mulai usia 65 tahun, sementara itu pada pria dimulai pada usia 45 tahun. Namun beberapa kondisi penyakit kronis itu juga dianggap sebagai faktor risiko hipertensi, termasuk diabetes, gangguan tidur, dan penyakit ginjal. Adapun variabel faktor risiko lain yaitu contohnya stres. Jadi stres itu semua kejadian yang bisa memicu stres dapat meningkatkan tekanan darah. Karena ketika stres itu dialami berat dan terjadi dalam waktu lama, nanti kemungkinan mengalami hipertensi yang lebih besar. Misalnya ada lagi terlalu banyak mengonsumsi garam, karena sifat garam ini di dalam tubuh adalah menahan cairan. Nah, ketika terlalu banyak cairan yang tertahan di dalam pembuluh darah, beban kerja jantung dan pembuluh darah ini jadi bertambah sehingga nanti akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang ketiga ada kekurangan kalium. Kalium ini bersifat membantu mengurangi garam dalam tubuh. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terlalu banyak garam akan membuat tekanan darah semakin meningkat. Kemudian ada kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi semakin banyak darah yang melalui pembuluh darah, itu semakin tinggi pula tekanan pada dinding arteri yang berarti tekanan darahnya itu meningkat. Jadi semakin berat tubuh, semakin banyak pula darah yang dibutuhkan. Kemudian kurangnya aktivitas fisik seperti jarang olahraga, terlalu sering rebahan, itu semakin tinggi detak jantung, semakin berat kerja jantung, dan semakin kuat pula tekanan pada dinding pembuluh darah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk sering berolahraga atau kita jalan kaki minimal 2000 step per misalnya per 30 menit. Kemudian ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu didefinisikan sebagai suatu penyakit gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, beberapa faktornya itu ada karena tidak menjaga pola makan, kan kebiasaan sering mengonsumsi minuman dan makanan manis, minuman bersoda atau junk food, dan jarang mengonsumsi makanan yang mengandung serat kayak buah dan sayuran itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Kemudian malas berolahraga ya, karena aktivitas fisik itu sangat penting ya, karena ketika tubuh kurang mampu menggunakan glukosa dengan efektif sebagai energi apabila jarang bergerak atau olahraga, itu akibatnya gula darah akan cenderung mudah meningkat dan sulit untuk dikontrol. Kemudian ada faktor genetik atau keturunan. Jadi faktor genetik atau keturunan itu risiko terjadi diabetes di usia muda itu menjadi meningkat apabila memiliki anggota keluarga, misalnya orang tua atau saudara kandung yang juga memiliki penyakit kronis seperti diabetes. Kemudian ada obesitas, itu berat badan berlebih. Kondisi ini disebut resistensi insulin, karena dimana jaringan lemak itu terlebih dulu jaringan lemak berlebih itu bisa menyebabkan tubuh sulit menggunakan insulin secara efektif. Nah, kondisi ini disebut resisten insulin. Jadi, memahami faktor risiko itu memungkinkan identifikasi individu yang rentan, memungkinkan intervensi pencegahan yang ditargetkan, dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa faktor-faktor resiko untuk setiap penyakit itu sangat berbeda dan kompleks. Pengelolaan resiko untuk masing-masing penyakit ini melibatkan edukasi tentang gaya hidup sehat, kemudian pemantauan kesehatan